Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjianingsi, NPM 2161201016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi di pertemuan 2, yaitu tentang sistem manajemen berbasis data. Untuk memenuhi tugas saya, yaitu di mata kuliah Applikom dengan dosen pengampu Bapak Surya Ade Saputra. Berikut penjelasannya. Manajemen basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang dapat diorganisasikan oleh struktur tertentu yang saling berkaitan. Sistem basis data sendiri memiliki dua sifat, yaitu integrate atau terpadu, yaitu berkas-berkas data yang ada pada basis data yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu shared atau berbagi, yaitu data yang dapat dipakai oleh para pengguna secara bersamaan dalam satu waktu. Yang kedua yaitu sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dengan sistem manajemen basis data, di mana yang akan membentuk SMDB atau sistem manajemen basis data atau DBMS atau database dan program mengaksesnya. Selanjutnya, sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu di mana ada hardware, yang kedua ada software sistem operasi, yang ketiga ada software pengelola basis data, yang keempat ada software program aplikasi, yang keempat ada basis data, dan yang kelima ada pemakai atau pengguna. Dan basis data. Basis data sangat penting sebagai penyedia informasi dan sebagai penentu kualitas informasi, karena sistem basis data ini adalah utama atau pokok dari sistem informasi. Yang selanjutnya, adapun penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sebagai berikut, yaitu mengatasi kerangkapan data, menghindari terjadinya inkoneksi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, pengguna oleh banyak pemakai, melakukan pelindungan dan pengamanan, dan penyusunan integrasi dan independen data. Yang selanjutnya yaitu abstract data, yaitu kegunaannya untuk basis data sendiri adalah agar pemakai mampu menyesuaikan suatu pandangan abstraksi dari data. Selanjutnya, database management system atau DBMS. DBMS sendiri yaitu merupakan berisi komponen data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Salah satu manfaat penggunaan DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Dan DBMS sendiri memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu kecepatan, yang dimana mesin dapat mengambil dan mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Dan kekinian, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir atau akurat setiap saat. Dan selanjutnya, adapun database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut, yaitu merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa gangguan satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Yang kedua ada penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan di DBMS sendiri itu terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data dan perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Yang selanjutnya ada arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membentuk programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Selanjutnya, adapun database arsitektur ini mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache, database untuk analisis desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket data, yaitu DDL atau Data Definition Language,
yang merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Yang kedua yaitu DBML atau Data Manipulation Language yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses dan memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Yang selanjutnya ada pun tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS, yaitu file induk, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file pelindung. Keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer. Maka pada dasarnya keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu keamanan eksternal yang menyangkut keamanan komputer dan ancaman perusahaan secara fisik atau perusakan secara fisik. Yang kedua ada ancaman interface. Ancaman interface ini yaitu berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam satu komputer. Yang ketiga ada pun keamanan internal, yaitu di mana keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuinitas dan integritas suatu data. Yang selanjutnya ada teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara record-record yang ada dalam basis data, yaitu file-file, hierarchical, network, dan relation. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relation, yaitu DBMS deduktif, Parker, semantik, berorientasi pada objek, dan relasional universal. Selanjutnya ada pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki 2 buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan teknik entity relationship diagram. Teknik normalisasi. Teknik normalisasi merupakan suatu teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Yang selanjutnya ada teknik Entity Relation Diagram atau ERD, yaitu merupakan notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpan ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data karena hal ini relatif kompleks. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik dari sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Konsep-konsep karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut, yaitu objek merupakan mempresentasikan sebuah entitas. Yang kedua ada kelas, adalah definisi abstrak dari sebuah objek. Selanjutnya ada atribut, adalah nama-nama properti dari sebuah kelas. Yang keempat ada operasi, adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dan sebuah kelas yang menentukan tingkat lakunya. Selanjutnya ada antarmuka, yaitu sebuah antarmuka yang menutup bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Selanjutnya komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dan sebuah sistem. Selanjutnya ada paket.
adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen dalam sebuah grup. Subsistem adalah permodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket seperti dapat terdiri dari permodelan elemen yang lain dan sebuah kelas seperti mempunyai tingkat laku sendiri, dan subsistem dihasilkan dari kelas-kelas. Selanjutnya ada keterhubungan. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi, asosiasi agregansi, asosiasi komposisi, dan asosiasi dependensi, generalization, dan realization. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik dan prinsip dasar sebagai berikut, yaitu abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenal keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi, dan proses-proses di dunia nyata. Yang kedua ada pengkapsulan, merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Yang ketiga ada medularitas adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Yang terakhir ada hierarki atau pewaris, adalah urutan atau aturan dari tingkat abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.